hatred. We're in the Great War now. Di balik kemegahan istana Prancis abad ke-16, tersembunyi kisah penuh skandal yang mengguncang Eropa. Kehidupan Ratu Margot yang penuh gairah, pemberontakan, dan kontroversi. Sebagai istri Raja Henry IV, Margot seharusnya menjadi simbol kesetiaan dan kehormatan kerajaan. Namun sejarah mencatatnya sebagai ratu yang tenggelam dalam serangkaian hubungan terlarang, yang menciptakan skandal besar di tengah perang agama yang sudah memanas. Hubungan rahasia dengan bangsawan, prajurit, bahkan orang biasa, membuatnya dijuluki sebagai Ratu Skandal. Namun, apakah Margot hanya korban dari sistem politik yang memanfaatkan perempuan sebagai alat kekuasaan? Ataukah ia benar-benar sosok pemberontak yang menantang norma dan tradisi istana? Beberapa catatan bahkan menyebut bahwa peran Margot dalam skandal ini adalah untuk melindungi keluarganya dan menyelamatkan Prancis dari kehancuran. Di tengah intrik, nafsu, dan kekuasaan, Margot menjadi simbol betapa gelap dan liciknya dunia politik istana. Apa sebenarnya yang memotivasi tindakannya? Dan mengapa kisahnya terus menjadi perdebatan hingga hari ini? Bersiaplah untuk menelusuri sejarah tergelap sang ratu, di mana cinta, skandal, dan pengkhianatan menyatu menjadi cerita yang lebih dramatis dari fiksi manapun. Marguerite de Valois, atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Margot, adalah salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah Prancis. Lahir di tengah pergolakan politik dan perang agama antara Katolik dan Protestan, kehidupannya sejak awal telah dipenuhi intrik. Namun, yang paling menggemparkan bukan hanya perannya sebagai seorang ratu, tetapi juga skandal-skandal cinta yang melibatkan dirinya. Margot menikah dengan Henry of Navarre, seorang Protestan, dalam sebuah pernikahan yang seharusnya menyatukan Prancis yang terpecah. Namun, alih-alih membawa perdamaian, pernikahan tersebut justru menjadi panggung untuk salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Pembantaian Hari Saint Bartholomew, di mana ribuan Protestan dibantai di Paris. Di balik layar politik yang penuh darah, Margot menjalani kehidupan pribadi yang penuh kontroversi. Ia terlibat dalam hubungan asmara dengan banyak pria, termasuk bangsawan berpengaruh seperti Joseph Boniface de la Mole dan Charles de Balzac. Hubungan-hubungan ini bukan sekadar cerita cinta, mereka melibatkan pengkhianatan, persekongkolan, dan permainan kekuasaan yang memengaruhi stabilitas istana. Margot bahkan dituduh menggunakan daya tariknya untuk memanipulasi politik Prancis, sebuah tuduhan yang membuatnya diasingkan dari istana. Namun, skandal cinta Margot tidak berhenti di sana. Ketika ia diasingkan ke daerah terpencil, ia masih terus menjalin hubungan dengan pria-pria muda yang seringkali memicu skandal baru. Beberapa sejarawan menggambarkan Margot sebagai wanita bebas yang melawan norma-norma istana, sementara yang lain menyebutnya sebagai sosok oportunis yang menggunakan seksualitasnya untuk bertahan hidup di tengah dunia politik yang kejam. Di tengah semua ini, Margot tetap menjadi salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah Prancis. Kecerdasannya, keindahan fisiknya, dan keberaniannya untuk melawan tradisi membuatnya menjadi legenda yang melampaui zamannya. Tapi, apakah ia benar-benar pelaku dari semua skandal ini, atau justru korban dari sistem patriarki yang mencoba mengontrol hidupnya? Apakah cinta dan gairahnya adalah bentuk pemberontakan terhadap kekuasaan, atau sekadar alat untuk melindungi dirinya? Kisah Margot adalah cermin dari kehidupan istana yang penuh kemunafikan, di mana keindahan dan keanggunan menyembunyikan sisi gelap penuh dosa dan darah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik gemerlap mahkota, selalu ada cerita kelam yang sengaja disembunyikan. Temukan lebih banyak tentang perjalanan hidup Margot yang penuh gairah dan skandal, di mana cinta, kekuasaan, dan kehancuran menyatu menjadi drama sejarah paling mengguncang. Setelah diasingkan dari istana, Margot menemukan kebebasan baru. Tetapi dengan kebebasan itu datang pula lebih banyak kontroversi. Hidup di daerah terpencil tidak menghentikan pesonanya untuk menarik perhatian pria-pria berkuasa. Margot mulai membangun lingkaran sosialnya sendiri, penuh dengan tokoh-tokoh pemberontak, seniman,
dan bahkan beberapa kekasih rahasia. Lingkaran ini menjadi pusat intrik baru, di mana kabar tentang hubungannya yang tak biasa menyebar hingga ke telinga istana. Banyak yang percaya bahwa Margot sedang merencanakan untuk kembali ke pusat kekuasaan dengan caranya sendiri. Namun, lebih dari sekadar skandal cinta, Margot dikenal memiliki kecerdasan luar biasa yang ia gunakan untuk memengaruhi peristiwa politik. Meski hidup dalam pengasingan, ia terus memelihara hubungan dengan faksi-faksi yang saling bertikai di Prancis. Ada desas-desus bahwa Margot menyampaikan pesan-pesan rahasia kepada Protestan untuk melawan kekuasaan Katolik, sekaligus menjaga posisi keluarganya dalam perebutan kekuasaan. Hal ini membuatnya menjadi ancaman bagi banyak pihak, termasuk suaminya sendiri, Henry IV, yang akhirnya menjadi Raja Prancis. Yang membuat kisah Margot semakin kontroversial adalah tulisannya. Dalam memoir yang ia tulis, Margot menceritakan kehidupan pribadinya, lengkap dengan pengakuan atas skandal-skandalnya. Memoir ini menjadi salah satu dokumen paling eksplosif di masanya, membongkar kemunafikan istana dan mengungkap sisi gelap politik Prancis. Dalam tulisannya, Margot tidak hanya membela tindakannya, tetapi juga mengecam sistem yang menindas perempuan. Ia menggambarkan dirinya bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban dari permainan kekuasaan yang memanfaatkan kecantikan dan statusnya. Meski ia kerap dicap sebagai sosok penuh dosa, Margot adalah simbol dari seorang wanita yang tidak mau tunduk pada aturan zaman. Ia melawan norma, melampaui batas, dan tetap berdiri meski dihujani kritik dan penghinaan. Bahkan setelah kematiannya, warisan Margot terus hidup, menjadi inspirasi bagi banyak tokoh feminis di kemudian hari. Namun, pertanyaan tetap ada. Apakah Margot benar-benar ratu yang penuh dosa, ataukah ia adalah korban dari dunia yang kejam terhadap perempuan? Kisahnya adalah pengingat bahwa sejarah seringkali ditulis oleh pemenang, dan mungkin kebenaran tentang Margot lebih kompleks daripada yang pernah tercatat. Mari kita terus menggali fakta-fakta baru tentang sang ratu skandal yang abadi dalam ingatan sejarah. Setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan, Margot terus memperjuangkan posisinya, tidak hanya sebagai mantan ratu, tetapi juga sebagai individu yang ingin dikenang. Ia membangun kehidupan baru di luar bayang-bayang keluarganya. Dan meskipun hidup jauh dari istana, namanya terus menjadi bahan perbincangan. Margot dikenal karena kecerdasan, pesona, dan keanggunannya. Tetapi sisi lain kehidupannya, penuh skandal, pengkhianatan, dan perlawanan, menjadikannya salah satu figur paling kompleks dalam sejarah Prancis. Hubungan Margot dengan Henry IV semakin rumit. Meski secara resmi masih menikah, hubungan mereka lebih seperti musuh daripada pasangan. Henry, yang kini menjadi raja, terus-menerus mencari cara untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan Margot. Ia memanfaatkan skandal-skandal Margot sebagai alasan untuk menjustifikasi perceraian. Namun Margot dengan kecerdasannya tidak membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Ia berjuang untuk mempertahankan hak-haknya, baik sebagai seorang perempuan bangsawan maupun sebagai seorang individu yang memiliki suara dalam politik. Namun, kehidupan Margot di pengasingan jauh dari damai. Ia terus menjalin hubungan dengan pria-pria muda, termasuk bangsawan dan pejabat setempat, yang menambah daftar panjang skandalnya. Beberapa sejarawan mencatat bahwa Margot seringkali menjadikan hubungan-hubungan ini sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh dan perlindungan. Bahkan, ada desas-desus bahwa Margot memanfaatkan kecantikannya untuk membangun aliansi politik baru yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan Henry IV. Margot juga dikenal sebagai seorang patron seni. Dalam pengasingannya, ia mengundang banyak seniman, penyair, dan intelektual untuk bergabung dengannya. Ia memberikan perlindungan dan dukungan finansial kepada mereka, menciptakan sebuah lingkungan kreatif yang hidup. Banyak karya seni dan sastra dari periode itu terinspirasi oleh Margot, menggambarkan dirinya sebagai seorang ratu yang tragis tetapi juga heroik. Ini adalah bagian dari strategi Margot untuk membangun kembali citranya di mata publik. Dari seorang ratu yang penuh dosa menjadi seorang figur yang dihormati. Namun, memoarnya adalah warisan terbesar Margot. Memoar ini adalah dokumen langka yang tidak hanya menceritakan kisah hidupnya, tetapi juga memberikan gambaran yang jujur dan brutal tentang kehidupan di istana Prancis.
Margot tidak segan-segan mengungkapkan kebobrokan moral para bangsawan, termasuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang perzinahan, pengkhianatan, dan kekerasan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan istana. Memoir ini, meskipun kontroversial, menjadi salah satu sumber sejarah paling penting untuk memahami politik dan budaya Prancis pada abad ke-16. Margot akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan Henry IV. Setelah bertahun-tahun negosiasi, pernikahan mereka dibatalkan, tetapi Margot tetap mendapatkan hak-hak istimewa sebagai seorang bangsawan. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan damai, jauh dari hiruk-pikuk politik istana. Namun, nama Margot tetap menjadi simbol dari kehidupan yang penuh gairah dan perlawanan terhadap norma-norma masyarakat. Sejarah tidak selalu adil terhadap Margot. Banyak yang melihatnya sebagai sosok penuh dosa, seorang ratu yang terlalu sibuk dengan skandal untuk menjadi pemimpin yang baik. Namun, jika kita melihat lebih dalam, Margot adalah seorang wanita yang berani menantang sistem patriarki dan memperjuangkan hak-haknya di dunia yang didominasi oleh pria. Ia adalah cerminan dari kompleksitas manusia, penuh kekurangan, tetapi juga penuh keberanian. Kisah Margot mengajarkan kita bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Di balik setiap cerita ada lapisan-lapisan kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Margot adalah seorang ratu, seorang kekasih, seorang pemberontak, dan seorang penyintas. Dan itulah mengapa kisahnya tetap relevan hingga hari ini. Ketika Margot akhirnya mencapai kesepakatan dengan Henry IV untuk membatalkan pernikahan mereka pada tahun 1599, dunia menyaksikan salah satu langkah paling mencengangkan dalam sejarah monarki Prancis. Meskipun perceraian ini memberikan kebebasan resmi kepada keduanya, Margot memastikan bahwa ia tetap memegang kendali atas bagian-bagian penting dari kehidupannya. Ia menegosiasikan hak-haknya dengan cerdas, termasuk mendapatkan pendapatan tahunan yang besar dan tetap diakui statusnya sebagai seorang bangsawan. Namun, jauh dari sekadar soal kekayaan dan status, Margot kini melihat kesempatan untuk membangun dirinya sebagai lebih dari sekadar mantan ratu. Ia ingin dikenang sebagai seorang wanita dengan pengaruh besar, baik dalam politik maupun budaya. Kehidupan Margot pasca pembatalan pernikahan tidak kalah penuh warna. Kini terbebas dari batasan-batasan istana, ia menjadi figur yang lebih bebas dalam segala aspek, baik secara sosial, politik, maupun personal. Hubungan asmara Margot semakin menjadi sorotan, terutama karena ia tidak pernah berhenti menjalin hubungan dengan para pria muda dari berbagai kalangan. Dalam banyak catatan sejarah, Margot sering disebut sebagai janda penggoda. Tidak hanya karena kecantikannya yang tidak pudar, tetapi juga karena kecerdasannya yang mampu memikat banyak orang. Hubungan-hubungan ini, meski seringkali dianggap sebagai skandal, sebenarnya memiliki tujuan yang lebih dalam. Margot kerap menjalin hubungan strategis dengan pria-pria yang dapat memberinya perlindungan, kekuatan, atau akses ke informasi yang penting. Margot juga menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan lingkaran intelektual di sekelilingnya. Ia mengundang para penyair, filsuf, dan seniman untuk tinggal bersamanya di kediamannya yang megah. Lingkaran ini bukan sekadar tempat berkumpulnya para pemikir, tetapi juga markas di mana ide-ide besar lahir, ide-ide yang seringkali bertentangan dengan dogma-dogma istana. Margot mendukung karya-karya yang mengeksplorasi kebebasan individu, hak wanita, dan bahkan kritik terhadap sistem politik monarki. Beberapa sejarawan bahkan percaya bahwa Margot memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan-gagasan yang nantinya menjadi dasar dari pencerahan di Eropa. Namun, tidak semua kisah tentang Margot adalah tentang kebebasan dan pencapaian. Kehidupan pribadinya tetap menjadi bahan gosip yang tak ada habisnya. Skandal-skandal baru terus bermunculan, mulai dari dugaan hubungan dengan pelayan hingga tuduhan bahwa ia terlibat dalam konspirasi melawan Henry IV. Banyak dari tuduhan ini mungkin berlebihan atau bahkan sepenuhnya tidak benar, tetapi fakta bahwa nama Margot terus disebut menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Ia tidak pernah benar-benar keluar dari permainan kekuasaan, meski tidak lagi berada di pusatnya. Tahun-tahun terakhir, Margot diwarnai dengan refleksi mendalam tentang kehidupannya. Memoir yang ditulisnya tidak hanya menjadi dokumen sejarah, tetapi juga sebuah pernyataan pribadi yang kuat. Dalam memoarnya, Margot dengan jujur menceritakan pasang surut hidupnya, cinta, pengkhianatan, perjuangan, dan kesepian.
Ia tidak berusaha menyembunyikan kesalahannya, tetapi juga tidak membiarkan dirinya hanya dikenang sebagai sosok yang penuh dosa. Memoir ini adalah upaya Margot untuk mengendalikan narasi tentang dirinya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh wanita pada masanya. Margot meninggal pada tahun 1615 dalam usia 61 tahun. Namun, kematiannya bukanlah akhir dari kisahnya. Hingga hari ini, Margot tetap menjadi salah satu figur paling kontroversial dan kompleks dalam sejarah Prancis. Banyak yang melihatnya sebagai simbol pemberontakan terhadap norma-norma sosial, seorang wanita yang menolak untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat patriarki. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai contoh dari kehancuran moral bangsawan pada zamannya. Dalam setiap sudut pandang, satu hal tidak bisa disangkal. Margot adalah seorang wanita yang hidup sepenuhnya, dengan semua kontradiksi, keberanian, dan kesalahan yang menyertainya. Ia adalah cerminan dari kompleksitas manusia, seseorang yang tidak pernah berhenti memperjuangkan kebebasannya, bahkan dalam dunia yang mencoba membatasinya. Kisah Margot adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah hitam putih, dan bahwa di balik setiap nama besar ada cerita yang jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Margot meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah, bukan hanya karena skandal yang membayangi kehidupannya, tetapi juga karena peranannya sebagai wanita yang berani menentang norma dan harapan zaman itu. Dalam banyak hal, ia adalah sosok yang terlalu modern untuk abad ke-16. Kehidupannya adalah kisah seorang wanita yang memilih untuk hidup menurut aturannya sendiri, meski harus menghadapi kecaman, fitnah, dan tekanan dari masyarakat bangsawan Prancis. Setelah kematiannya, legenda tentang Margot terus berkembang. Banyak penulis dan sejarawan yang mencoba memahami sosoknya, seringkali berfokus pada sisi-sisi sensasional dari kehidupannya. Namun, di luar cerita tentang kecantikannya yang luar biasa atau hubungan cintanya yang penuh gairah, ada sisi lain Margot yang jarang dibicarakan. Seorang intelektual, penulis, dan visioner yang mencoba menciptakan ruang bagi dirinya dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki. Margot juga menjadi simbol dari kemunafikan kelas penguasa di zamannya. Banyak dari lawan politiknya yang secara terang-terangan mengutuk gaya hidupnya, namun mereka sendiri sering terlibat dalam skandal yang tidak kalah mencengangkan. Margot, setidaknya, tidak pernah menyembunyikan dirinya. Ia hidup dengan keterbukaan yang mengejutkan, bahkan bagi standar bangsawan. Memoarnya mencerminkan kebebasan berpikir yang jarang terlihat dalam narasi wanita bangsawan pada masa itu. Namun, ada sisi tragis dalam cerita Margot. Di balik gemerlap pesta dan skandal, ada seorang wanita yang seringkali merasa terasing. Dalam surat-suratnya, Margot kerap mencurahkan kesedihannya tentang pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai, kesepian yang ia rasakan, dan perjuangannya untuk menemukan tempat di dunia yang terus berubah. Ia adalah seorang wanita yang, meski memiliki kekuatan luar biasa, juga rentan dan penuh kerinduan untuk diterima. Warisan Margot hidup dalam berbagai bentuk seni dan sastra. Banyak karya yang terinspirasi oleh kehidupannya, dari drama hingga film. Namun, mungkin yang paling penting adalah pengaruhnya terhadap persepsi tentang wanita di era modern. Margot adalah bukti bahwa wanita dapat memiliki suara, kekuatan, dan pengaruh bahkan dalam sistem yang berusaha membungkam mereka. Ia menjadi simbol pemberontakan, kebebasan, dan keberanian untuk melawan. Hari ini, ketika kita melihat kembali kisah Margot, ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Ia menunjukkan bahwa sejarah bukanlah milik orang-orang yang mengikuti aturan, tetapi seringkali ditulis oleh mereka yang berani melawan arus. Margot adalah pengingat bahwa di balik setiap wanita yang dianggap skandal oleh masyarakat, ada manusia dengan cerita, perjuangan, dan impian yang layak dihargai. Seiring berjalannya waktu, legenda tentang Ratu Margot semakin berkembang menjadi simbol ketidakadilan dan penghakiman sosial yang sangat tajam pada masanya. Banyak sejarawan yang mencoba menulis ulang kisahnya, mencari lebih dari sekedar cerita tentang perzinaan dan skandal. Mereka mencoba menggali lebih dalam, menyoroti dinamika kekuasaan di balik kehidupan pribadi Margot yang rumit. Salah satu aspek yang seringkali diabaikan adalah bagaimana Margot menghadapi peranannya sebagai seorang wanita dalam dunia yang dikuasai oleh laki-laki. Margot, meskipun lahir dalam keluarga kerajaan, hidup dalam tekanan yang tak terhindarkan.
Sebagai ratu, ia harus mematuhi aturan yang tidak hanya mengikat suaminya, tetapi juga dirinya sendiri. Namun, ia menolak untuk menjadi sekadar boneka politik. Dalam banyak hal, Margot adalah seorang wanita yang lebih kuat daripada yang diperkirakan oleh kebanyakan orang di zamannya. Ia menghadapi kesulitan dengan cara yang sangat berani. Margot tidak pernah takut mengungkapkan pendapatnya, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan jauh lebih besar dari dirinya. Ia sangat sadar akan posisi dan statusnya, namun memilih untuk merayakan kebebasan pribadinya meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Pada puncak kerajaannya, saat Paris menjadi tempat pertempuran antara Katolik dan Protestan dalam perang agama Prancis, Margot terjebak dalam permainan politik yang jauh lebih besar dari dirinya. Pencapaian pribadi dan pengaruhnya sebagai seorang ratu menjadi terancam oleh ketegangan yang terus meningkat di dalam kerajaan. Namun, Margot berusaha mempertahankan kendali atas hidupnya. Ia menggunakan pernikahannya dengan Henry Navarre sebagai sarana untuk meraih kekuatan politik, meskipun harus mengorbankan banyak hal, termasuk kebahagiaannya sendiri. Setelah peristiwa pembantaian Saint Bartholomew, di mana ribuan orang Huguenot dibantai, Margot, yang seharusnya menjadi penyatu bangsa, justru melihat dirinya semakin terasing dari masyarakat Prancis. Ia dipaksa untuk menyaksikan perang besar yang mengerikan itu, di mana darah para saudara seiman ditumpahkan demi pertarungan yang tak berkesudahan. Sebagai seorang ratu, ia tak bisa begitu saja memilih pihak. Semua ini memaksanya untuk melihat dunia dalam sudut pandang yang sangat berbeda, bahwa kehidupan di istana tak lebih dari sekadar ilusi. Meski begitu, Margot tetap melanjutkan peranannya sebagai pemimpin. Ia menganggap dirinya sebagai simbol kekuatan wanita dalam kerajaan, meskipun banyak orang menilai dia lebih sebagai korban dari intrik politik dan kekerasan. Pada akhirnya, dia terpaksa menyaksikan runtuhnya reputasinya karena pernikahan yang gagal dan kebijakan-kebijakan yang tidak populis di kalangan bangsawan. Namun, meskipun banyak yang melihatnya sebagai wanita yang terperosok, kehidupan Margot memberikan banyak pelajaran berharga tentang kegigihan, keberanian, dan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi ketidakadilan. Dia tidak hanya menjadi korban dari politik dan keadaan, tetapi juga menjadi simbol dari perjuangan seorang wanita dalam dunia yang penuh dengan kontroversi. Margot menunjukkan kepada kita bahwa ada lebih banyak hal yang perlu dilihat dalam cerita seorang wanita daripada hanya sekadar peranannya dalam peristiwa besar. Dia adalah sosok yang hidup di luar batasan zaman dan norma, dengan cara yang akan tetap dikenang selama berabad-abad. Sejarahnya, yang pada awalnya terlihat penuh dengan skandal dan aib, akhirnya menceritakan kisah seorang wanita yang berani menantang dunia yang ada, bahkan jika itu berarti harus menghadapi penghinaan dan pengkhianatan. Pada akhirnya, meskipun banyak yang berusaha menulis kisahnya dengan cara yang menghakimi, Ratu Margot tetap menjadi sosok yang penuh dengan kekuatan dan kemanusiaan. Seorang wanita yang berani hidup di luar batas-batas yang ditentukan oleh orang lain, dan meninggalkan warisan yang tetap hidup dalam ingatan banyak orang hingga hari ini. Setelah mengalami begitu banyak perjuangan dan intrik, kehidupan Margot mulai memasuki fase yang penuh dengan kesendirian. Ia dipaksa untuk menjauh dari dunia politik, dipisahkan dari suaminya yang kemudian menjadi Raja Henry IV, dan menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan. Meski demikian, Margot tidak pernah menyerah pada nasibnya. Dia terus mempertahankan sikapnya yang penuh semangat, bahkan di tengah keterasingan. Selama masa pengasingannya, ia menyibukkan diri dengan kegiatan menulis dan refleksi pribadi, meninggalkan catatan tentang perjalanan hidupnya yang penuh gejolak. Ratu Margot juga dikenal dengan kecintaannya pada seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Meskipun berada di bawah bayang-bayang kesulitan politik dan pribadi, ia tetap mendalami sastra dan mengasah intelektualitasnya. Menariknya, meski Margot sering dianggap sebagai sosok yang dipermalukan, ia tetap dihormati oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang pernah menjadi musuhnya. Reputasinya sebagai seorang pemikir dan wanita berpendidikan tinggi membuktikan bahwa di balik skandal hidupnya, ada kedalaman yang seringkali tersembunyi. Namun, pengasingan Margot tidaklah abadi. Meski ia sempat berusaha menjalin hubungan dengan berbagai pihak demi memperbaiki posisinya, pada akhirnya ia meninggal dalam kesepian pada usia yang relatif muda, namun dengan kisah yang tak terlupakan.
Margot meninggalkan dunia dengan reputasi yang tercemar, namun juga dengan warisan keberanian dan kemanusiaan yang menginspirasi banyak generasi berikutnya. Kisah hidup Margot adalah cermin dari perjuangan seorang wanita di tengah kekuasaan yang kejam dan dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Bukan sekadar ratu yang terperangkap dalam pernikahan politik dan kehidupan penuh kontroversi, tetapi juga sosok yang berusaha mempertahankan identitas dan martabatnya di tengah dunia yang tak ramah bagi perempuan. Kisah Margot menjadi pengingat bahwa meskipun dunia seringkali tidak berpihak pada mereka yang berani menantang status quo, mereka tetap meninggalkan jejak yang tak bisa dihapuskan oleh waktu. Sebagai sosok yang menentang takdir dan berusaha bertahan meski di tengah kesulitan, Margot akhirnya mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk tetap berdiri tegak, meskipun dunia sekitarnya berusaha menjatuhkan kita. Sebuah pelajaran hidup yang, meskipun datang dari dunia yang penuh skandal, tetap relevan bagi kita hari ini. Setelah hidupnya yang penuh dengan pergolakan, Margot akhirnya mendapatkan penghormatan yang lebih besar setelah kematiannya. Meski seumur hidupnya dihantui oleh berbagai intrik politik, pengkhianatan, dan hidup yang penuh kontroversi, Margot tetap dikenang sebagai sosok yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah Prancis. Meskipun sempat dinilai rendah dan dihina karena hubungan-hubungan terlarangnya, di kemudian hari, banyak orang yang mulai melihatnya sebagai simbol dari kekuatan dan ketahanan seorang wanita dalam menghadapi dunia yang keras dan penuh ketidakadilan. Kehidupan Margot menjadi simbol dari peperangan antara keinginan pribadi dan tuntutan kekuasaan yang seringkali mengorbankan kebebasan individu. Pengaruhnya mulai terlihat dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga budaya. Banyak yang akhirnya menyadari bahwa dia bukan sekadar ratu yang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan, melainkan wanita yang memiliki peran penting dalam sejarah Perancis. Warisan pemikirannya, meskipun tidak selalu diterima pada masa hidupnya, secara perlahan menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi sejarah Perancis. Penting untuk mencatat bahwa Margot hidup di tengah era yang sangat patriarkal, di mana wanita seringkali dianggap sebagai pion dalam permainan politik. Namun, meski berada di tengah dunia yang membatasi kebebasan dan hak-hak perempuan, Margot berhasil mengguncang norma-norma tersebut. Ia menunjukkan bahwa wanita dapat mengambil kendali atas takdir mereka, meskipun terkadang pilihan yang diambil penuh dengan risiko. Kisah Margot, meskipun berakhir tragis, tetap menjadi pelajaran penting. Dia adalah cerminan dari seorang perempuan yang berjuang dengan cara yang sangat manusiawi, dengan melawan ketidakadilan, merasakan sakit, dan berusaha menemukan kedamaian dalam hidup yang penuh pergolakan. Bahkan di akhir hayatnya, kisah Margot mengajarkan kita bahwa meskipun dunia seringkali tidak adil, keberanian untuk tetap hidup dengan integritas dan mempertahankan prinsip menjadi warisan yang jauh lebih abadi daripada apapun yang bisa dicapai dengan kekuasaan atau popularitas. Sejarah mencatat Margot sebagai seorang wanita yang menjadi korban dari takdir yang kejam, tetapi juga sebagai simbol dari ketahanan dan semangat yang tak pernah padam. Kisah hidupnya terus menginspirasi mereka yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan dalam dunia yang seringkali tidak memberi ruang untuk mereka. Setelah kematiannya, warisan Ratu Margot mulai dihargai lebih dalam, namun dalam cara yang berbeda. Meskipun namanya dikaitkan dengan skandal dan kehidupan yang penuh dengan kontroversi, sejarah kemudian menyadari betapa besarnya peran yang dimainkan Margot dalam memperjuangkan identitas dan hak-hak wanita pada zamannya. Kekuatan pribadinya yang kuat dan kemampuannya untuk bertahan dalam situasi yang penuh penderitaan membuatnya dipandang sebagai sosok yang kompleks dan multidimensional. Berbagai sejarawan dan penulis mulai mengkaji kehidupannya dengan cara yang lebih manusiawi, mengakui bahwa dia bukan hanya korban dari pernikahan politik dan konspirasi, tetapi juga seorang individu yang mencoba menavigasi hidupnya dalam dunia yang sangat keras dan patriarkal. Sebuah kisah yang menggugah tentang ketahanan mental dan keberanian untuk bertahan, meski menghadapi penghinaan dan pengkhianatan. Dari sudut pandang sosial, Margot juga bisa dilihat sebagai figur yang membawa perubahan dalam pandangan masyarakat tentang wanita pada masa itu. Dalam sebuah era yang mendominasi oleh laki-laki, di mana peran perempuan sering dibatasi oleh norma-norma yang ketat, Margot berani mengambil kendali atas hidupnya, meski penuh dengan kerumitan. Di balik penampilannya yang glamor dan kedudukannya sebagai bagian dari keluarga kerajaan,
ada seorang wanita yang harus berjuang keras untuk meraih kebebasannya dan untuk memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan, meskipun kehidupannya berakhir dengan kesepian, banyak yang mulai memahami bahwa kisah Margot adalah refleksi dari banyak wanita pada masanya yang terjebak dalam sistem patriarkal yang menindas, namun tetap berusaha keras untuk menemukan jalan mereka dalam dunia yang penuh ketidakadilan. Dan ketika banyak cerita tentang tokoh-tokoh sejarah yang lain terhapus dari ingatan publik, kisah Margot tetap hidup dalam sejarah sebagai salah satu kisah paling menarik dan menginspirasi di dunia. Ratu Margot bukan hanya dikenal karena statusnya, tetapi juga karena pengaruhnya dalam mempengaruhi sejarah Perancis. Perannya dalam membentuk politik negara dan identitas wanita di dunia yang sangat terbatas ruang geraknya untuk mereka menjadi cermin bagi perjuangan perempuan di sepanjang sejarah. Setiap langkah hidupnya, meskipun penuh dengan pertentangan, tetap meninggalkan jejak yang kuat di perjalanan sejarah Perancis. Kini, kisah hidup Ratu Margot menjadi lebih dari sekadar cerita seorang ratu yang terjerat dalam cinta dan intrik. Ini adalah cerita tentang seorang wanita yang berjuang untuk menjadi dirinya sendiri dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kekerasan. Sebuah kisah hidup yang penuh pelajaran, yang mengajarkan kita untuk tetap bertahan dan tetap setia pada diri kita sendiri, meskipun dunia terkadang tidak berpihak kepada kita. Setelah kematian Margot, nama dan kisahnya terus bergema dalam sejarah, meskipun seringkali dalam bayang-bayang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Eropa. Namun, pengaruhnya tetap bertahan dalam banyak aspek kehidupan sosial dan politik Perancis, serta dalam perubahan pandangan terhadap peran wanita dalam masyarakat pada abad ke-16. Meskipun dia dikenal melalui skandal dan pengkhianatan, beberapa analis sejarah mulai menilai bahwa banyak dari tindakan-tindakannya bukan hanya refleksi dari keinginan pribadi, melainkan juga sebagai respons terhadap kondisi dunia yang memaksanya untuk bertahan hidup dalam situasi yang sangat menantang. Selama masa hidupnya, Ratu Margot seringkali menjadi subjek dari perdebatan sengit tentang moralitas dan kekuasaan. Kehidupannya, yang syarat dengan pertalian politik dan cinta yang penuh nafsu, menggambarkan betapa sulitnya bagi seorang wanita untuk bertahan dalam dunia yang dipenuhi oleh pria-pria yang lebih berkuasa dan dominan. Pada masa itu, hubungan antar bangsawan dan politik adalah cara untuk memperoleh kekuasaan, dan Margot tidak luput dari menjadi alat dalam permainan ini. Namun, lambat laun, sejarah melihat Margot bukan hanya sebagai korban atau sebagai perempuan yang terjerat dalam skandal, tetapi sebagai simbol dari perlawanan dan keberanian dalam melawan sistem yang menindas. Meskipun banyak yang memandang kehidupannya dengan pandangan negatif, ada pula yang melihat Margot sebagai seorang pejuang. Dalam hidupnya yang penuh intrik, dia adalah wanita yang tidak pernah membiarkan dirinya dibungkam, meski dalam banyak hal dia harus membayar harga yang sangat mahal. Lebih lanjut lagi, dengan berlalunya waktu, banyak yang mulai menyadari bahwa kisah Margot mengandung pelajaran berharga tentang bagaimana perempuan pada masa itu, meskipun terpinggirkan, tetap berusaha untuk mengukir jalan mereka sendiri dalam sejarah. Margot, meskipun ada banyak hal yang mengaburkan citranya, akhirnya mendapat tempat dalam hati banyak orang sebagai seorang individu yang kuat, yang mampu bertahan dalam ketidakadilan. Heritase yang tertinggal dari Margot adalah sesuatu yang tidak mudah dilupakan begitu saja. Meskipun terjebak dalam berbagai situasi yang penuh dengan pengkhianatan, Margot meninggalkan dampak besar dalam sejarah, baik dalam hal politik, peran perempuan dalam masyarakat, dan bahkan dalam pandangan kita terhadap kekuasaan dan hak asasi manusia. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tidak ada satupun wanita yang benar-benar bisa diabaikan dalam sejarah, meskipun mereka seringkali dipandang sebelah mata atau disudutkan oleh norma-norma yang ada. Dengan demikian, meskipun kehidupan Margot tidak dapat disangkal penuh dengan kontroversi dan kesedihan, kisahnya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari narasi sejarah Perancis. Dalam segala kerumitannya, Margot mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya soal keputusan yang benar atau salah, tetapi juga tentang bagaimana kita bertahan, berjuang, dan menemukan cara untuk berdiri teguh dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Setelah kematian Ratu Margot, pengaruhnya terus menyelimuti Perancis, meskipun sejarah seringkali hanya mengingatnya sebagai tokoh yang penuh dengan skandal dan kontroversi. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan masyarakat terhadap kehidupannya mulai mengalami perubahan.
Beberapa penulis dan sejarawan mulai menulis tentangnya dengan perspektif yang berbeda, menyoroti kompleksitas hidupnya dan situasi sulit yang harus dihadapinya. Ratu Margot hidup di tengah pergolakan politik yang sangat tajam, di mana pernikahan dan hubungan politik lebih banyak ditentukan oleh kekuasaan dan aliansi strategis ketimbang perasaan cinta. Meskipun demikian, Margot seringkali digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan batin yang luar biasa, mampu bertahan hidup di dunia yang sangat keras, di mana para wanita seringkali hanya dipandang sebagai alat dalam permainan kekuasaan. Dalam banyak hal, ia lebih dari sekadar figur yang terjebak dalam skandal. Ia adalah simbol dari kekuatan seorang wanita yang berusaha mengendalikan takdirnya dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki. Ratu Margot berusaha keras untuk tetap bertahan di tengah gejolak politik dan intrik yang mengelilinginya. Ia menghadapi banyak peristiwa tragis, seperti pembunuhan para anggota keluarganya, pengkhianatan, dan pengkhianatan cinta dari suaminya, Raja Henry Ta'arfi. Semua itu adalah bagian dari kehidupan seorang wanita yang terjebak dalam permainan kekuasaan. Namun, meskipun mengalami berbagai penderitaan, ia tetap menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi kesulitan hidup. Banyak orang yang melihat Margot hanya sebagai korban dari tradisi patriarki, namun sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya. Ia memiliki pengetahuan tentang politik dan kecerdasan yang luar biasa, yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dalam intrik-istintrik politik yang menjeratnya. Margot, meskipun seringkali dipandang rendah, adalah seorang wanita yang cerdik dan tahu bagaimana memainkan permainan tersebut demi kelangsungan hidupnya. Keberaniannya dalam menghadapi situasi yang sulit menempatkannya sebagai salah satu tokoh paling kompleks dalam sejarah Prancis. Meskipun seringkali dicitrakan sebagai wanita yang penuh dengan skandal dan kehidupan pribadi yang tidak teratur, Ratu Margot adalah sosok yang lebih dari itu. Ia adalah simbol kekuatan perempuan yang mampu bertahan dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan penderitaan. Berkaca pada kisah hidupnya, banyak orang mulai menyadari bahwa hidup seorang wanita di era itu tidaklah mudah. Mereka seringkali dipaksa untuk hidup di bawah bayang-bayang suami atau kekuasaan patriarki. Namun, Ratu Margot tidak hanya menerima takdirnya begitu saja. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita bisa memiliki kendali atas hidupnya, meskipun banyak hambatan dan rintangan yang harus dihadapi. Kehidupan Margot yang penuh dengan konspirasi, pengkhianatan, dan cinta yang penuh nafsu akhirnya membawanya pada tempat yang lebih abadi dalam sejarah. Seiring waktu, banyak sejarawan yang mulai melihatnya sebagai lebih dari sekadar korban dari sistem sosial yang berlaku pada zamannya. Sebaliknya, mereka mulai mengakui keberaniannya, kepandaiannya dalam memainkan permainan politik, dan kekuatan batinnya yang luar biasa dalam menghadapi tekanan dunia. Margot mungkin bukan ratu yang sempurna, namun ia adalah simbol dari seorang wanita yang bertahan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Kisahnya, meskipun penuh dengan keburukan dan skandal, mengandung pelajaran berharga tentang bagaimana seorang perempuan bisa mengubah nasibnya sendiri meskipun berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Setelah kematiannya, Ratu Margot tetap menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan sejarawan dan masyarakat. Banyak yang melihat kehidupannya sebagai cerminan dari konflik-konflik besar yang mengguncang Prancis pada abad ke-16. Tetapi ada juga yang mulai menggali lebih dalam, berusaha untuk memahami pengaruhnya dalam konteks yang lebih luas. Meskipun pengaruh politik Margot mungkin terbatasi oleh peranannya sebagai wanita dalam masyarakat yang sangat patriarkal, kontribusinya tetap tercatat dalam sejarah, terutama dalam pengaruhnya terhadap hubungan antar negara dan aliansi politik. Pada masa-masa terakhir hidupnya, Margot memilih untuk hidup jauh dari sorotan. Meskipun tak lagi berada di pusat kekuasaan, ia tetap memantau situasi politik dengan cermat. Ia bahkan berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam kerajaan, melalui surat-surat dan pertemuan dengan orang-orang terdekatnya. Kematiannya pada tahun 1615 menandai berakhirnya era panjangnya yang penuh dengan gejolak, tetapi kisahnya terus hidup dalam ingatan masyarakat Prancis dan seluruh dunia. Kisah hidupnya tidak hanya berakhir dengan skandal dan intrik. Meskipun banyak yang menyebutnya sebagai simbol kehancuran moral atau korban dari struktur patriarki, Margot tetap menjadi sosok yang memberi pelajaran tentang ketahanan dan kekuatan seorang wanita dalam situasi yang sulit. Kehidupannya,
meskipun syarat dengan penderitaan, juga merupakan perjalanan tentang bagaimana seseorang bisa menghadapi cobaan hidup dan tetap menunjukkan kehebatan dalam menghadapi tantangan yang datang. Di era modern, Margot seringkali dijadikan contoh bagi perempuan yang berjuang dalam sistem yang mengekang mereka. Meskipun hidupnya penuh dengan kontroversi, banyak yang melihatnya sebagai simbol dari perlawanan terhadap ketidakadilan gender, sebuah pengingat bahwa meskipun dunia mungkin menginginkan wanita untuk tunduk pada norma sosial, ada mereka yang berani menentang, berdiri tegak, dan melawan ketidakadilan yang ada. Melalui kisahnya, kita diingatkan bahwa kekuatan seorang wanita tidak hanya diukur dari kesempurnaan atau ketidakberdayaannya, tetapi juga dari kemampuan untuk bangkit, beradaptasi, dan menghadapi kehidupan dengan keberanian yang luar biasa. Margot adalah seorang perempuan yang memiliki kuasa dalam menentukan jalannya hidupnya, meskipun seringkali tidak dihargai oleh masyarakat. Hingga saat ini, kisah hidupnya tetap mempesona banyak orang dan menunjukkan bahwa meskipun dunia mungkin memiliki persepsi yang salah tentang seseorang, sejarah akhirnya mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Ratu Margot adalah simbol dari ketangguhan seorang perempuan yang menjalani kehidupan dengan segala kesulitan dan godaan yang datang. Dan meskipun sejarah mungkin mencatatnya dalam terang yang gelap, banyak yang mulai melihatnya dengan pemahaman yang lebih manusiawi dan mengagumi kekuatan batin yang dimilikinya. Setelah kematiannya, Ratu Margot masih terus menjadi subjek perdebatan dan kajian dalam sejarah Perancis. Banyak yang menganggap kisah hidupnya sebagai cerita tragis seorang wanita yang dikelilingi oleh konspirasi, kebohongan, dan perjuangan untuk menemukan tempatnya dalam dunia yang dipenuhi intrik politik dan kekerasan. Namun, pada saat yang sama, beberapa sejarawan modern mulai menggali lebih dalam dan melihatnya sebagai figur yang lebih kompleks. Meskipun seringkali disalahpahami atau dianggap hanya sebagai korban dalam drama besar, Margot menunjukkan kecerdasan dan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Setelah dinikahi oleh Henry IV, meskipun pernikahan mereka dipenuhi dengan ketegangan dan politik, Margot berhasil mempertahankan posisi penting dalam kerajaan. Dia bahkan berusaha memainkan peran sebagai penengah dalam konflik-konflik besar, meskipun kekuatannya terbatas oleh tradisi patriarki yang dominan pada waktu itu. Namun, setelah berpisah dengan Henry IV, hidup Margot tidak sepenuhnya selesai. Dia menemukan cara untuk mempertahankan status sosialnya meskipun harus hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Menariknya, banyak yang mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang perempuan yang terjebak dalam politik, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan di sekitar keluarga kerajaan. Di luar dunia politik dan hubungan keluarga, Margot juga menjadi simbol bagi banyak perempuan yang berjuang melawan ketidakadilan dan norma sosial yang ada pada zamannya. Meski kerap dipandang rendah oleh banyak orang, dia tetap bertahan dan menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa memiliki suara yang kuat dalam dunia yang tampaknya hanya memperhatikan kekuatan laki-laki. Dalam banyak hal, kisah Margot menjadi cermin bagi tantangan yang dihadapi oleh wanita sepanjang sejarah. Ia adalah perempuan yang menghadapi penindasan dan persekusi, namun pada saat yang sama juga berjuang untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Kisah hidupnya mungkin dipenuhi dengan penderitaan dan kekalahan, namun tidak diragukan bahwa dia adalah sosok yang mencerminkan keberanian dan ketangguhan luar biasa. Kehidupan Margot mengajarkan kita tentang kompleksitas seorang wanita yang hidup di tengah-tengah sejarah yang penuh gejolak. Kisahnya terus menggugah pemikiran dan menjadi bahan renungan bagi banyak orang. Apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidupnya adalah bahwa meskipun dunia seringkali berfokus pada keburukan dan kesalahan seseorang, ada sisi lain dari kisah tersebut yang perlu kita renungkan dan hargai. Ratu Margot mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang seharusnya pada masanya, tetapi kisahnya akan terus dikenang sebagai salah satu cerita penting dalam sejarah Prancis dan dunia. Setelah pernikahan yang penuh konspirasi dan intrik dengan Henry IV, kehidupan Ratu Margot tidak berjalan mulus. Meskipun terpisah dari suaminya, ia tetap memiliki peran penting dalam kerajaan. Banyak yang melihatnya sebagai figur yang penuh dengan kontradiksi. Wanita yang terperangkap di tengah-tengah dunia politik yang keras, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki daya juang yang tak tergoyahkan. Pada masa setelah perceraian dengan Henry IV, Margot hidup dalam pengasingan di Istana Usson. Namun, meskipun terisolasi, ia tidak sepenuhnya kehilangan pengaruh. Bahkan,
ia tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga kerajaan dan orang-orang berpengaruh di sekitarnya. Pada masa ini, Margot menghabiskan banyak waktu membaca dan menulis. Ia dikenal sebagai seorang intelektual yang bijaksana dan memiliki banyak teman dari kalangan elit budaya dan politik. Pentingnya Margot dalam sejarah Perancis tidak hanya terlihat dari perannya sebagai istri Henry IV atau sebagai ratu yang menghadap berbagai cobaan hidup. Namun, dia juga merupakan simbol perlawanan terhadap dominasi patriarki yang mencoba menekan setiap gerakan dan ambisi seorang wanita pada zaman itu. Banyak sejarawan menganggap bahwa Margot adalah salah satu perempuan yang paling penting dalam membentuk arah sejarah Perancis. Namun, meskipun cerdik dan berpendidikan, banyak yang tetap memandangnya dengan pandangan sinis karena kisah-kisah pribadi dan skandal yang mengelilinginya. Dalam banyak hal, Margot dianggap sebagai korban, terjebak dalam permainan kekuasaan para pria di sekitarnya. Dia adalah seorang wanita yang mencari posisi dan suara di dunia yang selalu dipenuhi dengan ketidakadilan gender. Sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan luar biasa, Margot berusaha mempertahankan harga diri dan otoritasnya meskipun berada di luar lingkaran kekuasaan. Dengan kecermatan dan keterampilan politiknya, ia berhasil menjaga tempatnya di antara tokoh-tokoh besar kerajaan. Terlebih lagi, ia menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan anggota keluarganya yang penuh ketegangan. Ia tetap menjadi sosok yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan besar, meskipun terkadang harus bergerak dengan cara yang tersembunyi. Di balik keanggunannya yang memikat dan kehidupannya yang penuh drama, Margot bukan hanya seorang ratu yang berperan sebagai istri dan ibu. Ia adalah seorang wanita dengan ambisi yang kuat, seorang tokoh penting yang berjuang keras untuk mengubah nasibnya. Kisah hidupnya adalah kisah tentang ketahanan, kecerdasan, dan keberanian seorang wanita yang hidup di bawah bayang-bayang kebijakan yang seringkali menindas hak-hak mereka. Sampai akhir hayatnya, Ratu Margot tetap menjadi simbol bagi banyak perempuan di masa itu, yang berjuang untuk memegang kendali atas hidup mereka sendiri. Kisahnya terus menjadi legenda, sebuah cerita yang penuh intrik, kecerdasan, skandal. Namun di balik itu semua, ada satu pesan kuat yang bertahan, bahwa meskipun dunia mungkin mencoba untuk mengendalikan kita, kita tetap memiliki kekuatan untuk menulis cerita kita sendiri. Setelah tahun-tahun yang penuh intrik dan peristiwa dramatis, Ratu Margot akhirnya menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya dalam pengasingan, jauh dari kehidupan istana yang glamor dan penuh drama. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai figur kontroversial, ia tetap dihormati oleh beberapa orang karena kecerdasannya dan keberaniannya dalam menghadapi semua cobaan hidup. Pada tahun 1615, setelah bertahun-tahun hidup terisolasi, Margot akhirnya mengakhiri hidupnya di kastilnya di Uson, sebuah tempat yang telah menjadi rumah pengasingannya. Pada saat itu, ia sudah jauh dari hiruk-pikuk politik Perancis yang dulu membuat namanya terkenal. Namun, meskipun berada di luar panggung kekuasaan, nama Ratu Margot tetap tak terlupakan dalam sejarah. Ia tetap dikenang sebagai wanita yang luar biasa kuat, terjebak di antara permainan kekuasaan yang lebih besar dari dirinya. Sisa-sisa kehidupannya yang penuh konflik, cinta, dan pengkhianatan kini menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan pembaca. Beberapa melihatnya sebagai korban dari politik, sementara yang lain menganggapnya sebagai sosok yang mampu mengendalikan nasibnya sendiri, meskipun terkadang harus melawan keadaan yang tidak adil. Tidak dapat dipungkiri bahwa Margot adalah seorang wanita yang luar biasa dengan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi dan bertahan hidup dalam dunia yang keras dan penuh bahaya. Meskipun kehidupannya dipenuhi dengan kisah cinta yang penuh gejolak, Margot tetap menjadi salah satu ratu yang paling berpengaruh dalam sejarah Prancis. Kecerdasan, keberanian, dan kekuatannya tetap menjadi simbol ketahanan perempuan pada zaman itu. Kisahnya tak hanya menjadi cerita tentang politik dan intrik, tetapi juga cerita tentang seorang wanita yang tidak pernah berhenti berjuang untuk hidupnya. Kisah hidup Ratu Margot tidak hanya mencerminkan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, tetapi juga menunjukkan bagaimana wanita pada zaman itu, meskipun seringkali terpinggirkan, bisa tetap memiliki suara yang kuat. Dia mengajarkan kita bahwa, meskipun dunia di sekitar kita mungkin penuh dengan ketidakadilan, kita tetap memiliki kendali atas bagaimana kita ingin menulis cerita kita sendiri, bahkan di dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian.
Pada akhirnya, Ratu Margot mungkin telah mengakhiri hidupnya dalam pengasingan, tetapi warisannya tetap hidup dalam sejarah Perancis dan dalam hati mereka yang menghargai perjuangan seorang wanita yang tak pernah menyerah pada takdirnya. Meskipun akhir hidup Ratu Margot terasa sepi dan jauh dari gemerlap istana, kisahnya tidak pernah benar-benar hilang dari perhatian dunia. Sebagai seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan besar dan konflik keagamaan, dia selalu menjadi simbol dari keteguhan hati dan kelincahan dalam menghadapi masa-masa sulit. Masyarakat yang memperhatikan sejarah Prancis melihatnya sebagai korban dari kekejaman politik, tetapi juga sebagai sosok yang berani menantang takdirnya. Ratu Margot menghabiskan masa tuanya dengan merenung tentang hidupnya yang penuh liku. Beberapa sumber menyebutkan bahwa meskipun ia dipaksa menjauhi kekuasaan, ia tetap menulis tentang pengalamannya, menggali kenangan akan peristiwa-peristiwa besar yang pernah ia jalani. Tulisannya menjadi saksi bisu dari drama besar yang pernah mengelilingi dirinya, tentang cinta dan kebencian, pengkhianatan dan pengampunan, serta perjuangan untuk bertahan hidup dalam dunia yang keras. Namun, meskipun ia meninggalkan dunia politik, banyak sejarawan percaya bahwa kekuatan Ratu Margot tetap menyertai generasi-generasi berikutnya. Kisahnya menginspirasi banyak wanita pada zamannya dan setelahnya untuk berani mengambil kendali atas nasib mereka sendiri, meskipun dunia seringkali mencoba untuk mengecilkan suara mereka. Ratu Margot adalah wanita yang hidup dengan harga diri dan memiliki keberanian untuk membuat pilihan-pilihan sulit dalam hidupnya. Meskipun seringkali ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Hidupnya mencerminkan kompleksitas wanita dalam sejarah yang seringkali dipandang sebelah mata, tetapi yang ternyata memiliki pengaruh besar dalam jalannya peristiwa-peristiwa besar di dunia. Akhirnya, ketika Margot meninggal pada tahun 1615, sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai seorang wanita yang terjebak dalam drama politik dan percintaan, tetapi juga sebagai lambang dari ketahanan, keberanian, dan tekad. Ratu Margot mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi kisah hidupnya tetap menjadi warisan yang tak akan terlupakan, menggugah pemikiran kita tentang peran wanita dalam sejarah dan keberanian mereka untuk bertahan di dunia yang penuh ketidakpastian. Ratu Margot, yang sempat menjadi ratu yang sangat berpengaruh di Perancis, kini dikenang dalam catatan sejarah sebagai seorang wanita yang menulis cerita hidupnya sendiri, meskipun cerita itu penuh dengan luka, pengkhianatan, dan tantangan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, kisahnya akan terus dikenang, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah Perancis, tetapi juga sebagai simbol keteguhan hati yang tak tergoyahkan oleh masa dan keadaan. Setelah kematiannya, kisah Ratu Margot tetap hidup dalam legenda, menginspirasi banyak penulis, seniman, dan pemikir pada zaman berikutnya. Beberapa menggambarkan dirinya sebagai korban takdir, seorang wanita yang dijadikan pion dalam permainan politik besar antara keluarga besar dan agama, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol dari perlawanan terhadap kekuasaan dan pengkhianatan. Kisah cintanya dengan Henry de Navarre, yang akhirnya menjadi Raja Henry IV, serta hubungan rumit dengan kakaknya, Raja Charles IX, terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya sastra dan drama. Dalam dunia modern, Ratu Margot seringkali dianggap sebagai representasi dari kekuatan dan kelemahan wanita yang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan besar. Meskipun ia dipaksa untuk menikah demi tujuan politik, ia tidak pernah kehilangan keinginan untuk hidup dengan cara yang dia pilih sendiri. Keberanian dan ketekunannya dalam menghadapi tekanan politik, meskipun hidupnya dikelilingi oleh intrik dan pengkhianatan, menjadikannya salah satu figur sejarah yang menarik untuk dipelajari. Namun, di balik semua itu, ada sisi tragis dari kehidupannya yang tidak bisa diabaikan. Margot, yang pada akhirnya meninggal dengan status yang lebih rendah dan terisolasi dari kehidupan istana, mengingatkan kita tentang harga yang harus dibayar oleh mereka yang berjuang dalam dunia yang tidak selalu mengutamakan keadilan atau kebaikan. Sebagai seorang wanita, dia tidak hanya harus berjuang melawan kekuasaan politik, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang menganggapnya sebagai korban dari persaingan keluarga yang brutal. Ratu Margot meninggalkan dunia ini tanpa banyak kemegahan, namun warisannya tetap hidup dalam sejarah. Keberaniannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang penuh ketidakpastian memberikan pelajaran penting bagi generasi-generasi berikutnya. Kisah hidupnya, meskipun penuh dengan kontroversi,
menjadi lambang kekuatan seorang wanita yang mampu mengatasi segala rintangan, meskipun dunia terus berusaha merendahkan dirinya. Sampai hari ini, kisah Ratu Margot terus diingat, baik di Prancis maupun di seluruh dunia, sebagai kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan tekad seorang wanita yang mencoba untuk menulis ceritanya sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan konflik. Dengan segala kekurangannya dan tantangannya, Ratu Margot tetap menjadi simbol dari perlawanan yang terus hidup dalam sejarah. Kehidupan Ratu Margot di masa tuanya dipenuhi oleh kontradiksi, kenangan pahit, dan upaya untuk merebut kembali kendali atas dirinya sendiri. Setelah perceraiannya dengan Henri de Navarre, yang kemudian menjadi Raja Henri IV, Margot menjalani hidup yang jauh dari kemewahan istana. Ia menetap di Château d'Usson, sebuah kastil terpencil di Auvergne, Prancis, selama hampir 2 dekade. Di tempat ini, Margot mencoba membangun kembali hidupnya di tengah bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Namun, jauh dari istana bukan berarti jauh dari skandal. Selama di Château d'Usson, Margot tetap menjadi pusat perhatian, meskipun dalam lingkup yang lebih kecil. Ia dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki selera seni yang luar biasa. Margot memanfaatkan waktunya untuk menulis puisi, membaca buku, dan mengelilingi dirinya dengan para intelektual. Kastil tempat tinggalnya menjadi semacam salon budaya, tempat diskusi seni dan sastra berlangsung. Dalam hal ini, Margot menunjukkan sisi lain dari dirinya. Seorang wanita yang tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga kecerdasannya. Namun, kontroversi tetap mengikuti Margot kemanapun ia pergi. Ia dikabarkan memiliki banyak kekasih selama masa pengasingannya, sebuah hal yang menambah rumor tentang kehidupannya yang penuh dengan gairah dan skandal. Para penulis sejarah seringkali memanfaatkan kisah hidup Margot untuk menggambarkannya sebagai sosok yang penuh dengan kontradiksi. Seorang ratu yang terjebak dalam peran politik, tetapi juga seorang individu yang mencoba menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Beberapa menganggapnya sebagai wanita bebas yang berani melawan norma-norma sosial, sementara yang lain mengkritiknya sebagai simbol dekadensi dan penyimpangan moral. Selama masa tinggalnya di Château d'Usson, Margot juga menghadapi tantangan besar dalam hal hubungan dengan keluarganya. Keluarga Valois, terutama saudara-saudaranya, terus menjadi sumber konflik dan kekecewaan. Margot seringkali merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri, yang memanfaatkannya sebagai alat politik tanpa memedulikan kebahagiaannya. Ketika keluarga Valois akhirnya kehilangan kekuasaan di Prancis, Margot menyaksikan runtuhnya dinasti yang pernah menjadi bagian dari identitasnya. Namun, ia tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam. Sebaliknya, ia tampak menerima nasibnya dengan ketabahan yang luar biasa. Salah satu aspek yang paling menarik dari kehidupan Margot di masa tuanya adalah kemampuannya untuk tetap relevan meskipun terisolasi dari pusat kekuasaan. Ia menulis memoar yang berisi catatan tentang pengalamannya sebagai ratu dan wanita di tengah politik Prancis yang kacau. Memoar ini menjadi sumber penting bagi sejarawan dan memberikan wawasan tentang kehidupan istana, peran wanita dalam politik, dan konflik agama pada abad ke-16. Dalam tulisannya, Margot tidak ragu untuk mengkritik keluarganya, mantan suaminya, dan sistem yang membuatnya terjebak dalam permainan kekuasaan. Memoar Margot adalah bukti bahwa meskipun ia hidup dalam bayang-bayang patriarki, ia tidak kehilangan suaranya. Margot meninggal pada tahun 1615, di usia sekitar 61 tahun. Ia meninggalkan warisan yang kompleks, seorang ratu yang dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya. Seorang wanita yang terlibat dalam skandal, tetapi juga seorang pelindung seni dan budaya. Seorang korban politik, tetapi juga seorang individu yang berjuang untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Margot adalah cerminan dari zamannya, sebuah era yang penuh dengan konflik, ambisi, dan perubahan besar dalam sejarah Eropa. Setelah kematiannya, kisah hidup Margot terus menjadi subjek dari berbagai karya seni, sastra, dan film. Ia seringkali digambarkan sebagai sosok yang tragis tetapi juga inspiratif. Seorang wanita yang berani menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh dunia yang didominasi oleh pria. Dalam banyak hal, Margot adalah simbol dari perjuangan wanita untuk menemukan tempat mereka di dunia yang seringkali menolak keberadaan mereka sebagai individu yang merdeka. Hingga kini,
kisah Margot tetap relevan, mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, ketahanan, dan pencarian jati diri di tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Meski telah meninggal, warisan Margot tidak pernah benar-benar mati. Memoarnya menjadi bukti keberanian seorang wanita yang menolak tunduk sepenuhnya pada peraturan dunia patriarki. Ia adalah saksi hidup dari permainan politik istana, perang agama, dan intrik kekuasaan yang penuh dengan kebohongan serta pengkhianatan. Tetapi yang membuat kisah Margot abadi adalah bagaimana ia berani melawan takdir yang ditentukan oleh lingkungannya. Setelah kematiannya, Château d'Usson yang dulu menjadi tempat pelariannya perlahan menjadi simbol ambiguitas hidup Margot. Kastil itu menyimpan kenangan indah tentang kebebasan Margot untuk menjalani kehidupannya, tetapi juga menjadi saksi kesendirian dan pengasingannya. Legenda tentang Margot terus bergema di Prancis. Ada yang menggambarkannya sebagai ratu pemanja nafsu, ada pula yang mengaguminya sebagai pelindung seni yang tertindas. Dua sisi ini menjadi bagian dari keindahan cerita Margot. Seiring berjalannya waktu, Margot menjadi subjek dari berbagai drama, novel, dan film. Sebut saja film La Reine Margot tahun 1994 yang dibintangi Isabelle Adjani, yang memberikan interpretasi dramatis tentang hidupnya. Meski banyak yang menganggap karya-karya ini sebagai interpretasi bebas yang jauh dari kenyataan, satu hal yang tak dapat disangkal adalah daya tarik Margot yang tak pernah pudar. Sebagai sosok wanita yang hidup dalam kemewahan dan kontroversi, ia menjadi simbol kebebasan dan kekuatan wanita yang tak takut melawan dunia yang ingin mengendalikannya. Namun, yang membuat Margot benar-benar menarik adalah kisah hidupnya yang tidak pernah selesai. Pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Margot benar-benar mencintai orang-orang yang ada dalam hidupnya, atau hanya terjebak dalam permainan politik? Apakah ia menikmati kebebasan yang ia raih di Château d'Usson, atau sebenarnya merindukan masa-masa kejayaannya sebagai ratu? Margot menjadi teka-teki yang abadi, seorang wanita yang hidup di antara cinta dan politik, seni dan skandal. Margot, dengan segala kontroversinya, adalah refleksi dari keindahan dan kebrutalan manusia itu sendiri. Ia membuktikan bahwa seorang ratu bukan hanya sekadar simbol kekuasaan, tetapi juga manusia biasa dengan segala kerumitan emosinya. Melalui kehidupannya, Margot mengajarkan bahwa bahkan dalam dunia yang penuh dengan batasan, kebebasan sejati hanya dapat ditemukan dalam diri sendiri, dalam keberanian untuk menjadi apa adanya, meski harus melawan arus sejarah. Hingga kini, cerita Margot tetap menjadi pelajaran bahwa bahkan di dunia yang keras, suara seorang wanita tetap dapat bertahan, menggema melampaui zaman. Margot tidak hanya hidup dalam sejarah, ia hidup dalam setiap perjuangan untuk kebebasan, dalam setiap upaya melawan ketidakadilan, dan dalam setiap wanita yang menolak untuk diam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.